Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian agar bisa mengikuti video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lailawati, NPM 2018 21500 254 dari kelompok 8 kelas R6D. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah semantik Irwan Siagian, NPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat metonimi dan pola pembentukan metonimi. Apa itu hakikat metonimi? Jadi, hakikat metonimi adalah metonimi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya berubah atau yang lain, dan aroma yang artinya nama. Jadi, jika digabung, meta dan aroma menjadi nama lain, yaitu dari Parar 2004 halaman 121 menyebutkan bahwa metonimi sebagai hubungan kemaknaan. Berbeda halnya dengan metafora, metonimia muncul dengan kata-kata yang telah diketahui dan saling berhubungan. Metonimia merupakan sebutan pengganti untuk sebuah objek atau perbuatan dengan atribut yang melekat pada objek atau perbuatan yang bersangkutan. Misalnya, kata rokok kretek bisa dikatakan menjadi belikan saya kretek. Metonimia menurut Parare tahun 2004 pada halaman 121 sampai 122 dapat dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasarinya. Misalnya, metonimi dengan relasi tempat, relasi waktu, relasi atribut, atau pras prototo DXO. Metonimia berasal dari penemu atau pencipta, dan metonimi berdasarkan perbuatan. Metonimi berdasarkan atribut menurut Parare yang pertama relasi tempat. Contohnya, pasar Blok M disingkat menjadi Blok M. Jadi, kata pasar Blok M ini lebih terkenal dengan sebutan Blok M. Metonimi berdasarkan atribut yang kedua yaitu relasi waktu. Contohnya, datanglah setelah maghrib ketika subuh berangkat. Metonimi berdasarkan atribut yang ketiga yaitu tipe pras prototo. Contohnya, TNI dikenal sebutan baju hijau. Metonimi berdasarkan atribut yang terakhir yaitu penciptaan. Contohnya, jika seorang ahli fisika mengatakan jika ampere adalah aliran listrik yang volt dapat mengirim melati 1 ohm. Menurut Tarigan pada tahun 2013 di halaman 121, metonimia ialah bagian dari majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang dikaitkan dengan nama orang, barang, atau hal lain sebagai penggantinya. Adapun menurut pengertian metonimi menurut Tarigan pada tahun 2013 pada halaman 121 menjadikan ciri-ciri metonimi sebagai berikut. Yang pertama, metonimi menggambarkan sesuatu yang menggunakan nama benda atau merek tertentu. Yang kedua, membandingkan dengan pengganti kata tertentu yang memiliki persamaan dengan sebuah label yang sudah banyak diketahui atau diakui. Yang terakhir, menunjukkan adanya perubahan kata dengan menggunakan nama tertentu. Contohnya yaitu, kakak baru saja membeli aqua dingin. Nah, arti dari majas metonimi ini adalah bahwa kata aqua yang dimaksud dalam kalimat di atas adalah air mineral atau air minum yang bermerek Aqua. Selanjutnya,
kita akan membahas pola pembentukan metonimi. Menurut Pateda tahun 2010 pada halaman 271, metonimia dapat dikelompokkan sesuai dengan asosiasi yang mendasarinya. Sehingga pola pembentukan metonimi terbagi menjadi 10. Yang pertama, hubungan bagian dengan keseluruhan. Hubungan bagian dengan keseluruhan ini merupakan kata-kata yang digunakan pada zaman sekarang, sering berhubungan dengan nama penemu atau pembuatnya sebagai tanda penghargaan. Contoh, Stadion Gelora Bung Karno. Stadion itu dinamakan Gelora Bung Karno karena pada masanya Bung Karno lah yang memiliki ide untuk membuat stadion tersebut. Yang kedua, nama individu untuk kelompok, yaitu nama-nama dari tokoh negarawan, ilmuwan seniman tertentu yang telah mempunyai nama nasional, regional, atau internasional. Disebut mengacu kepada masyarakat atau kegiatan pada masanya. Contohnya, selama masa Kemelut, pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto, Kota Yogyakarta mendapatkan sentuhan perencanaan lagi mulai 1974. Selanjutnya, pola pembentukan metonimi yang ketiga yaitu lokasi untuk isi atau konsep. Merupakan ruang spesial atau waktu, mewakili isi atau konsep yang berada di dalamnya. Contohnya, Bapa telah menuju surga. Maksud menuju surga ini adalah di mana seorang bapa telah meninggal dunia dan masuk surga. Pola pembentukan yang keempat yaitu seluruh untuk sebagian. Merupakan penyebutan suatu dengan penuh untuk diasosiasikan dengan salah satu macam atau bagiannya. Contoh, Amerika Serikat mengancam melakukan perang perdagangan dengan Jepang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pola pembentukan yang kelima yaitu waktu untuk peristiwa. Merupakan ruang waktu seperti ruang spesial juga sering dipakai untuk menunjukkan isi atau kejadian di dalamnya. Seperti 17-an tahun ini kurang meriah. Nah, diceritakan untuk menunjukkan hari tanggal 17 Agustus 1945 dalam memperingati hari kemerdekaan. Selanjutnya, pola pembentukan metonimi yang keenam yaitu bahan untuk produksi. Menyatakan nama bahan atau produk. Contohnya, Kartini dalam memainkan kata yang pantas, indah, namun juga jitu, membidak pada sasaran. Contoh yang ketujuh, alat untuk produk. Pola ini berhubungan dengan fungsi alat. Contohnya, tak jarang ia beradu mulut dan berujung pada perkelahian. Pola metonimi yang kedelapan yaitu objek, isi, atau fungsi. Menggunakan wahana anggota badan mengacu kepada fungsinya. Contohnya, kepala untuk menembak. Selanjutnya, pola pembentukan metonimi yang ke-9 yaitu perubahan fisik untuk keadaan psikologis. Contohnya, kelihatan pengunjung yang diam saja sambil berpeluk tangan, yaitu mengubah sikap berpeluk tangan menandakan rasa kagum melihat objek di depannya. Pola pembentukan metonimi yang terakhir yaitu lambang untuk yang dilambangkan. Hal ini berhubungan dengan penyebutan lambang untuk maksud yang mempunyai lambang. Contohnya, di bawah ancaman bayonet Jepang, saudara-saudara, saya telah. Nah,
Maksud bayonet yang ada di contoh tersebut adalah lambang tentara Jepang sebagai tentara yang berani yang sanggup berperang berhadapan dengan satu lawan satu. Jadi, bayonet mengacu kepada tentara yang memiliki keberanian. Nah, jadi pada kesimpulan materi ini adalah metonimia ialah bagian dari majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang dikaitkan dengan nama orang, barang, atau hal lain sebagai penggantinya. Metonimia menggambarkan sesuatu menggunakan nama benda atau merek tertentu membandingkan dengan mengganti kata tertentu yang memiliki persamaan dengan sebuah label yang sudah banyak diketahui atau diakui. Menunjukkan adanya perubahan kata dengan menggunakan nama tertentu. Metonimia dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasarinya, yaitu dengan relasi tempat, relasi waktu, relasi atribut atau prasprotot DXO, metonimi berrelasi penemu atau pencipta, dan metonimi berdasarkan perbuatan. Cukup sekian video presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.